That's why aku namain Pasming Base tuh karena ya kayak nama-nama second account orang-orang kan. Kalau ternyata udah gak ada yang kenal Pasming Base ya tinggal laptopan aja kan, sebenarnya segampang itu tuh. Itu pesimisnya, tapi optimisnya. Tapi yang namanya tren itu nggak sustain. Betul. One day akan go away. Betul. TikTok juga it will go away. Yes. Tapi how do you plan to sustain this fame that you have created? Oke, jadi kalau aku pribadi Jadi Pasming Base ini nggak punya idola tapi diidolakan banyak itu orang. dia. Udah kembali lagi digoreng dari TikTok. Cuy, langsung gini kan. Nah, gitu. Tapi aku mau nanya, kenapa harus melet? Ya karena ada kalau di aku kayaknya kelihatannya lucu gitu. Hi everyone, welcome to Modcast, your new favorite podcast with me Audrey Vanessa. And me Monica Kezia. Dan kali ini tapi kita kedatangan someone very special. Siangnya ini, he's very serious, kayak bener-bener serius gitu ya. Tapi malamnya, Pasming Base S-nya apa? Sudah terbiasa terjadi. Halo semua. Enggak, tepuk tangannya bukan kayak gini. Gimana? Tepuk tangannya itu gimana? Gini. Atau gininya gak sih? Aku gak tahu. Harus gini tapi plus melet harus. Melet dikit. Itu dia benar. Gak tahu pokoknya gini. So, welcome Raja Jedak-jeduk kita. Thank you. Wah, ini Kak it's an Deka. honor nih bisa ada di sini nih sama kakak-kakak yang cantik-cantik ini kan. Udah, Wah. thank you Kak Deka. Kak, Gimana? nggak tahu, aku mau klarifikasi dulu. Banyak banget orang di sini itu ngirain Pasming Base itu nama asli kakak tahu. Emang banyak. Bahkan sampai kalau lagi naik kendaraan umum gitu-gitu selalu kayak Bang Pasming minta foto. Oke. Terus aku penasaran kan, kamu tahu nama asli saya nggak ya? Nggak tahu, bukan Bang Pasming nama asli ya gitu. Jadi emang banyak yang nggak tahu. Sakit gitu. hati nggak kak? Sebenarnya enggak sih, karena berarti menandakan kalau aku cukup terkenal ya udah. Cukup FYP lah minimal gitu loh. Tapi video pertama kakak yang masuk FYP itu viral banget, yang itu yang kakak di Kolombia, ya nggak Oh sih? gitu. Jadi sebenarnya aku tuh kayak banyak gitu macam-macam lah. Enggak banyak sih yang viral. Tapi kayak ada orang yang kenal misalnya karena ya itu FYP mengenai kelulusanku di Kolombia. Tapi ada juga yang sesimpel lagi, jadi temanku tuh ada yang orang Batak namanya aku Pasibuan tuh waktu lagi nikah sama Jessica Mila ya kan. Terus aku muncul mulu tuh di acara aku bikin JJ terus. Orang-orang Batak banyak tuh yang masuk ke situ. Terus ada juga misalnya kayak ngomongin menyala abangku waktu itu kayak awal-awal tahun 2024 tuh. Nah, itu juga sama itu FYP terus. Jadi sebenarnya macam-macam. Cuma ya itu mungkin kalau di di yang seumuran-umuran kita mungkin paling banyak yang tentang graduation di Kolombia. Jadi awal mulai dari situ dong. Itu salah satu yang paling banyak viewsnya sih gitu. Terus kemarin juga Menyala abangku juga. menyala sama Kak Deka. Jadi gini, sebenarnya itu kan itu emang omongan atau komen yang cukup familiar di anak-anak yang suka main futsal atau bahkan olahraga lain. Aku aja tahu. Iya kan? Abangku. Menyala abangku. Iya, Nah, wih. kebetulan waktu itu aku juga aku goreng-goreng di TikTok tuh. Jadi kan itu sebenarnya kayaknya paling rame mungkin di platform lain atau bahkan ya di komen-komen kalau orang ngepost. Cuma aku bikin kayak tipis-tipis abangku, ilmu padi abangku gitu-gitu. Itu di awal tahun 2024 dan semua orang ternyata banyak yang amplify juga. Jadi akhirnya jadi tren lah, at least for the mungkin 2 bulan 3 bulan tuh kayak orang-orang menyala abangku semua gitu. Personality KDK bisa kayak gini, tapi knowing your background itu di law firm dan hukum itu kayak wow, ternyata sangat berubah, beda drastis ya. Beda drastis, Like cukup drastis. you go to UI and then you go to Columbia, both taking law. Iya benar. Ceritain dong Kak, gimana itu perbedaannya di keseharian kok bisa gitu tiba-tiba jedak-jeduk. Kalau hukum sih udah pasti emang aku passionate ya. Maksudnya very passionate about studying law, terus juga practicing law juga. Karena aku juga maksudnya udah jadi advokat, terus juga dulu itu emang mau specialize di bidang perbankan dan keuangan waktu itu, dan spesifik lagi fintech waktu itu. Jadi aku sampai 3 bulan lalu itu masih bekerja sebagai head legal atau in-house legal counsel di Asosiasi Fintech Indonesia waktu itu. Karena emang dulu juga kan aku dapat beasiswa tuh, alhamdulillah LPDP, dan emang cita-citaku tuh pengen langsung bikin kontribusi atau punya involvement di perkembangan industri fintech. Jadi memang itu salah satu yang membuat aku very passionate about studying law, terus juga sampai ke luar negeri itu karena mempelajari fintech itu kan di sana udah very advanced dan lain-lain.
Nah tapi ternyata dari keisengan buka-buka CapCut, terus aku emang alhamdulillah dikaruniai foto yang sangat banyak dan video yang sangat banyak, karena memang ya dulu itu zaman aku itu orang tuh hampir semua punya kamera SLR terus suka foto-fotoin orang. Aku nggak punya kameranya tapi selalu minta difotoin. Jadi akhirnya memang di Facebook teman-teman itu selalu banyak tuh foto yang ada aku di tag gitu kan. Ya aku pakai terus aja gitu, dan orang-orang tuh suka kebingungan karena misalnya nanya, bang pernah foto sama ini nggak? Ternyata aku ada fotonya. Atau misalnya kayak, bang pernah ikut lomba ini nggak? Pernah ikut lomba itu nggak? Pernah juara ini, juara itu. Kebetulan aku misalnya pernah ikut lomba dan pernah juara juga. Jadi pakai CapCut template itu, iya aku iniin mulu, aku pakai terus. Jadi akhirnya itu yang bikin menjadi viral. Padahal waktu itu aku masih punya role kalau di bidang profesional, yaitu sebagai in-house legal counsel kan. Ya akhirnya ya susahnya adalah menjuggling kehidupan sebagai pasming base dan juga sebagai head legal pada saat itu. Sekarang pun juga masih bekerja profesional, tapi role-nya udah nggak yang overwhelmingly law doang, tapi kita ada kayak strategic communication apa segala macem gitu. Tapi mau nanya nih Kak, kan kalau lawyer ya aku nggak tahu aslinya gimana, tapi di mata gue nih kalau lawyer itu mereka tuh punya reputasi yang serius, terus harus tegas. Terus kalau misalnya udah di sidang itu kayak gitu harus ya kan? ditakutin nggak sih? Sebenarnya Kalau ini lihat kalian nggak takut. Sebenarnya itu mungkin di depan kamera atau mungkin pada saat mereka lagi melakukan praktek acara gitu, beracara sebutannya kan. Tapi sebenarnya kalau di luar itu semua lawyer juga manusia biasa gitu, kayak teman-temanku, bahkan ada yang terkenal tuh temanku sekarang lagi naik daun juga tuh namanya Ragahdo atau Aga panggilannya. Itu juga aslinya sih sama kayak Pasming Base juga, bahkan kita kan satu geng emang tuh. Ya memang saat ini kesibukannya cukup berbeda drastis gitu. Tapi dulu kita bahkan pernah satu kantor yang sama, dulu di kantor namanya HHP gitu. Oh kalian semua HP. Iya, HHP Graduates. Keren banget. Gitu. Tapi silahkan Pernah aku. nggak Kak lagi fokus-fokus di courtroom atau lagi di kantor tuh tiba-tiba kayak keluar jerak-jeraknya nggak sengaja. Betul. Jadi thoughts gitu. Jadi gini, kalau aku malah lucunya itu pada saat udah mulai pasming base-nya naik nih, tapi aku masih, jadi kan role aku waktu di Aftek itu adalah kita tuh salah satu yang paling signifikan adalah mengadvokasi. Jadi kita tuh represent industri fintech pada saat misalnya pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang fintech. Contoh misalnya kita sama OJK atau sama Kominfo dulu, sekarang namanya Komdigi, atau sama BI dan lain-lain. Kita yang audiensi, FGD dan lain-lain kan. Serius banget lah ya Serius banget pertemuannya. lah. Aku sering banget jadi narasumber. Bahkan karena kan dianggap ya yang paling ngerti bidang hukumnya fintech lah pada saat itu kan. Udah nih ngobrol atau misal audiensi segala macam, selesai staff-staffnya yang bos-bos eselon 1 itu suka tiba-tiba bang boleh minta foto nggak, ya eselon 1-nya bingung dong, kenapa lo minta foto sama lawyernya Aftek, in-house legalnya Aftek gitu. Iya pak lagi terkenal gini-gini. Hah lagi terkenal gitu, terus akhirnya pada minta foto segala macam. Terus mas kok bisa terkenal gara-gara apa? Nah kadang-kadang kan kita bingung juga ya mau jelasin, ya karena begini-begini pak, karena gini-gini pak. Tapi ya akhirnya kadang-kadang kalau udah capek banget ya aku bilang kayak, iya pak dulu saya kebetulan emang main FTV pak. Ya sih gitu biar gampang gitu. Padahal nggak pernah gitu. Jadi biar gampang. Oh gitu. Ya tapi sekarang mungkin lagi ada beberapa yang cuplikannya muncul lagi pak gitu. Jadi banyak orang tahu kali pak gitu. Kenapa ikut Apnon bang? Wah, jadi pertama ya, ini alasan pertama adalah waktu itu semester 8 nggak ada kelas, jadi emang sedikit lebih nganggur, nggak mau kerja cepet-cepet tapi mau nyantai-nyantai. Nah terus orang tua ngelihat nih orang kok kayaknya kelamaan di rumah mulu, main PS, liburan segala macem. Sedangkan adikku yang umurnya cuma setahun di bawahku udah daftar nih Apnon Jakarta Selatan. Terus nah habis itu langsung kayak lu mendingan daftar deh gitu. Terus tapi dalam hati aku nggak mau nih saingan sama adikku kan gitu. Emang adikku orangnya agak rese sih gitu. Cuma habis itu kayak ya udahlah, akhirnya aku milih Jakarta Pusat karena waktu itu Jakarta Pusat itu yang tahun sebelumnya juara umum 2 tahun berturut-turut. Jadi kayak wah ini kayak prestisius nih Jakarta Pusat nih, bisa nggak ya masuk ya gitu ya. Akhirnya coba masuk, prosesnya ternyata seru banget. Aku pikir aku ikut Apnon itu ya untuk menuin permintaan orang tua. Kedua juga kayaknya nothing tulus deh, karena kan bagus juga di CV, jadi ada kayak social service kan yang akan dilakuin for the next 1 year gitu. Jadi menarik juga nih, ternyata banyak hal yang lebih dari itu yang aku dapetin di Apnon sih. Kayak contoh belajar public speaking. Kalau ngomongin PD gitu ya, PD banget sih, tapi ternyata kalau ngomongin public speaking itu kan totally different areas, yang mana kita harus tahu gimana berkomunikasi yang terstruktur, how to misalnya waktu nggak banyak
gimana kita bisa straight to the points dan lain-lain, yaitu akhirnya belajar di Upnon itu gitu. Itu sambil menunggu wisuda berarti ya? Sebenarnya menunggu wisuda dan sambil menunggu sidang skripsi. Tapi Bang, aku nggak paham ya, kalau misalnya di hukum itu kuliah 3,5 tahun itu dihitung cepat atau emang standarnya 3,5 tahun? Itu paling cepat, dan tapi sekarang udah makin kesini makin banyak orang 3,5 tahun sih. Kalau dulu itu mungkin nggak banyak lah, mungkin kurang dari setengah, mungkin ya 25% gitu tops. Tapi kayak pas angkatan, at least adikku yang 6 tahun di bawah aja itu udah lebih dari setengah yang 3,5 tahun. Tapi ini kan banyak banget nih viewers kita itu yang masih kuliahan ya. Kok gimana sih cara ngebalance-nya? Ya, work life balance. Atau emang pinter aja dari lahir? Waduh, mungkin itu juga. Ya, tapi sebenarnya paling penting itu kita harus mulai lihat priority sih. Jadi kayak bedanya kuliah sama SMA itu kan, waktu SMA kita tuh udah disajiin lah. Aku gak tahu kurikulum sekarang ya, tapi kurikulum kita aku dulu at least tuh ya udah kita belajar, abis itu ada minggu ujian dapat nilai bagus, masuk raport bagus ya kan, ntar ada UN segala macem dan lain-lain. Nah, tapi pas kuliah itu kita udah mulai dikasih kebebasan dalam artian ya udah itu kamu sendiri yang ngeset pace kamu gitu. Kamu ambil SKS banyak, ya berarti harus tanggung jawab bisa lulus semua, nilainya bagus atau seenggaknya nggak jelek lah sehingga nggak lulus atau ngulang gitu kan. Itu sehingga kita bisa teratur dan bisa lulus tepat waktu. Nah, habis itu kan ada orang kegiatan mulai bingung nih, aduh bang gue mau organisasi, aduh bang gue mau lomba, aduh bang gue mau punya kegiatan lain. Nah, aku sendiri waktu ngelihat kayaknya kalau di bidang hukum paling penting tuh networking menurut aku. Betul. Jadi ya aku anggap kayaknya instead of kayak aku bener-bener yang serius banget ikut lomba atau jadi straight A students, mendingan jadi orang yang dikenal banget gitu. Sehingga pas udah mau lulus banyak yang nyariin, lu udah apply ke kantor gue belum, udah apply ke kantor gue belum gitu. Dan itu emang bermanfaat banget ternyata itu networknya. Kemudian ada namanya BLS tuh Business Law Society, karena aku emang punya fokus atau interest di bidang hukum bisnis. Jadi dengan ikut Business Law Society itu kita dapat banyak practical knowledge yang kita nggak belajar di kelas secara kurikulum gitu. Jadi pas masuk ke dunia kerja kita seenggaknya udah ada bayangan lah itu. Jadi itu sih yang aku lakuin. Jadi kalau buat teman-teman selalu set your priorities. Kamu mau jadi apa, straight A students ya nggak apa-apa juga. Nanti lulus paling bagus mungkin gampang kerjanya. Tapi kalau aku sendiri kayaknya kalau jadi straight A students cukup boring buat aku gitu. Jadi aku lebih baik mendingan punya kegiatan-kegiatan yang dikenal banyak orang, pas apply ternyata alhamdulillah dibantu banyak orang juga gitu. Bang Deka, tapi aku mau tanya deh. Nah, ada nggak sih tips buat teman-teman misalnya kalau mereka itu sebenarnya pengen socializing dan lain-lain, tapi itu mereka sometimes takut. But like you're so experienced in it because you're so extrovert and you already get like tahu benefit of socializing. Nah, buat teman-teman itu gimana sih caranya? Jadi setiap orang tuh pasti punya ada ketakutan masing-masing lah, karena ketakutan itu kan wajar, namanya manusia. Kalau nggak takut sih bahaya juga ya gitu ya. Nah, jadi aku tuh dulu juga sama menghadapi ada sedikit ketakutan juga lah, karena aku kan background dulu sekolah di negeri tuh kayak SMP, SMA negeri terus ketemu teman-teman yang cukup dekat pada awal itu adalah anak-anak yang backgroundnya sekolah internasional. Jadi secara sisi pergaulan beda, uang jajan definitely beda gitu kan, dan lain-lain itu beda. Bahkan mereka kan juga ngomong lebih nyaman pakai bahasa Inggris sebenarnya kan gitu. Ya udah, karena aku orangnya nggak mungkin kita bisa sama-sama kayak oke, gue punya style kayak gini, pokoknya lu ngikutin gue dan segala macam, nggak mungkin kan. Akhirnya how to socialize itu adalah dengan kita menjadi setengah good listener, tapi juga kita coba sedikit banyak ngasih tahu value kita atau ngenalin diri kita secara perlahan lah, secara implisit. Jadi yang dulu terjadi adalah mekanismenya, ya udah akhirnya aku kenalan, aku ceritain kayak sekolah negeri itu gimana. Mereka ternyata interest juga kayak sekolah negeri itu kayak gitu. Nah, karena sekolah negeri itu disebutnya digit dulu karena ada nomornya kan gitu. Dan mereka sekolah inter, aku juga nanya sekolah inter ngapain sih, gini-gini kurikulumnya kayak gimana sih dan lain-lain. Akhirnya dari situ makin akrab. Mereka bahkan yang cerita lucu nih, mereka tuh bahkan waktu reunian sama temen-temen sekolah internya pas lagi liburan tuh banyak yang dimarahin karena gaya ngomongnya mereka jadi berbeda. Kayak yang bener lu, tiba-tiba dari mana lu bisa ngomong kayak gitu sekarang gitu loh, kayak logat-logatnya udah mulai kepasming-pasmingan gitu loh. Jadi ya emang terjadi asimilasi lah kan going forward abis kenalan. Cuma ya awalnya aku takut nih, kayak bukan gengsi ya, lebih ke takut mungkin gue nggak mau diajak temenan kali ya kalau sama mereka ya, karena minder duluan. Cuma ya udahlah,
kalau aku selalu ada value buat apa bertanya why gitu ya. Lebih baik bertanya why not gitu. Jadi why not gitu deh, kita kenalan aja gitu loh. Apa namanya, ngobrol aja dan ternyata nyambung juga. Padahal who would imagine kayak misalnya anak negeri bisa get along sama anak inter yang bener-bener kehidupan dunia itu beda banget gitu. Jadi itu aku minder dan alhamdulillah ternyata berhasil. Jadi buat kalian pasti punya tantangan masing-masing untuk socialize. Coba kalian bener-bener kulik dulu kira-kira ada value apa yang kalian bisa bring to the table. Kalau kalian punya value itu ya udah, just go for it sih. Malah itu bring color ya. Iya, bener, keberagaman gitu. Tapi Bang, mau nanya dikit nih, balik lagi. Ini kan tren TikTok itu kan yang bikin abang meledak nih ya kan. Would you say that? Agree kan? Yes, agree banget dong. Nah, tapi yang namanya tren itu nggak sustain. Betul. One day akan go away. Betul. TikTok juga it will go away. Yes. Tapi how do you plan to sustain this fame that you have created? Oke, jadi kalau aku pribadi sebenarnya ini kan ada kayak plan optimis, plan pesimis gitu. Oh, okay. Kalau plan pesimis udah pasti, ya alhamdulillahnya aku ada background pendidikan di bidang hukum, ada pengalaman kerja PQE-nya gitu ya, post qualified experience-nya juga cukup mumpuni untuk bekerja di bidang hukum yang serius juga. Jadi kalau ternyata udah gak ada yang kenal pas Pimpis ya tinggal laptopan aja kan, sebenarnya segampang itu tuh. Itu pesimisnya, tapi optimisnya I think tren ini tuh udah mendarah daging ke berbagai lapisan masyarakat, khususnya mungkin generasi Gen Z, yang mana generasi ini adalah generasi yang akan sebentar lagi udah mulai reach top level di berbagai bidang gitu kan, sehingga ini udah menjadi top of mindnya mereka. Tren ini tuh mungkin nanti akan turun naik, tapi gimana caranya pelaku-pelaku di industrinya atau mungkin orang-orang yang melakoni tren ini itu juga bisa membuat ini selalu relevan buat teman-teman yang emang menjadi sustainable audience-nya lah, yang audience-nya selalu keep up with this trend. Jadi kalau menurut aku ini trennya akan tetap ada, mungkin nggak akan melonjak banget atau nggak akan turun banget, juga akan selalu ada aja. Cuma gimana caranya bisa mainin relevansinya dari from time to time sih, kalau menurut aku itu. Aku juga ngeliat ini kan abang kan ada di TikTok, di Instagram, tapi what I see yang paling unik itu adalah itu jadi ada offline activation-nya gitu nggak sih Bang? Betul. I think it's jadinya bisnis nggak sih? Betul, jadi kayak itu lebih ke opportunity ya. Jadi kayak waktu itu kan karena berawal dari keisengan bikin lead karaoke, kan format lead karaoke itu udah ada dari dulu kan, dan semua orang tuh sebenarnya ngelakuin lead karaoke. Lead karaoke itu apa ya? Jadi kayak semacam pasti banyak yang nggak tahu lah di sini. Tapi lead karaoke itu intinya ya instead of kayak kita cuma dengerin DJ aja, tapi ada yang kayak kita nyanyi bareng lah. Nah tapi kan nyanyi bareng mostly orang-orang tuh akan go for top 40 gitu kan, karena it's gonna be sing along dan lain-lain. Waktu aku iseng bikin yang temanya full harus jedak-jeduk, dan ternyata animonya tinggi banget. Itu tahun berapa? Itu baru tahun lalu. Tapi ternyata animonya tinggi banget, dan akhirnya banyak orang yang coba format serupa, dan akhirnya aku ada beberapa lah. Kalau ini itu jatuhnya lebih ke keisengan yang membuahkan hasil lah gitu. Dan emang sekarang pun juga selain aku banyak orang yang melakukan format yang mirip juga, dan aku senang banget sih karena jadi sekarang JJ ada di mana-mana nih gitu loh. Iya. Itu awalnya dari diri Anda. Iya, kalau itu aku bisa bilang offline activation gitu. Trendsetter. Iya weh, selama ini berarti jerak-jeruk itu dan trendsetter yang aku dengerin dari. Jadi gini, kebanyakan tuh orang itu mungkin karena banyak kan mereka di TikTok dengerin udah familiar dan lain-lain, tapi mungkin belum pernah ngelihat langsung kalau misalnya kayak lagi di kafe atau di tempat-tempat umum yang memainkan lagu-lagu kayak gitu. Nah ternyata pas dimainkan lagu-lagu kayak gitu ya orang ternyata otomatis joget juga kan, atau mungkin bahkan kalau ada gerakan-gerakan velocity yang mereka udah hafal udah langsung itu dia. Jadi udah ternyata berhasil juga. That's why banyak juga orang sekarang di offline, bahkan DJ yang tadi nggak mainin itu jadi mainin juga kan lagu-lagu TikTok lah, quote unquote. Jadi nggak ada mau membisniskan enggak ini? Sih kalau offline activationnya. Jadi purely untuk nge-support para DJ jedak-jeduknya. Iya, para remixer JJ biar makin orang-orang tuh pada tahu lah gitu kan. Tapi Bang Neka sering ini nggak sih ikut festival
Ikut. Iya, jadi kayak sebenarnya itu mungkin buat manas-manasin aja. Jadi biar sebelum bintang tamu setelah akunya udah pada semangat, jadi aku ikut lead karaoke supaya orang-orang di festival tuh pada semangat. Tapi ternyata animonya tinggi banget sih. Kayak mungkin ya karena mereka top of mind-nya lagu-lagu TikTok juga, jadi udah semangat dan akhirnya pas bintang tamu yang aslinya main itu mereka udah jingkrak-jingkraknya lebih semangat lagi. Jadi emang mungkin festival ngundang aku untuk ini ya, buat jadi penyemangat. Jadi hype man gitu ya. Ibarat ini kayak instruktur senam pemanasan lah gitu loh. Buat lagunya itu nge-remix sendiri berarti. Kalau aku enggak, aku bahkan bukan DJ kan. Jadi aku itu Kayaknya cocok deh kalau jadi DJ. Masih? Kayaknya iya. Soalnya kayak artsy musiknya dapet. Wah. Tapi kalau aku tuh jadi proses kebanyakan tuh ada yang memang di TikTok itu udah viral, aku approach remixernya untuk beli lagunya. Jadi high res filenya. Tapi ada juga yang karena aku tahu remixan dia bagus, aku minta tolong remixin lagu ini dong gitu. Jadi lebih sering kayak gitu. Jadi kayak dari situ barulah kita susun kira-kira yang mana. Dan karena aku kan kalau lagi ngelit karaoke kan aku megang mic ya, jadi yang DJ-nya ada orang lain. Nah itu biasanya kita discuss lah, kayaknya kita bagusan setlist yang ini gitu. Jadi kita atur. Emang aku awal suka JJ itu juga karena aku tuh orangnya selalu nggak pernah ngejudge kayak nih musik gak enak banget gitu. Jadi kayak dengerin dulu dan ternyata wah kok ini seru juga ya gitu. Akhirnya coba explore. Sama kayak reggaeton, hip hop, R&B dulu tuh kayak my jam ya hip hop R&B. Apalagi di tahun 2014, 15, 16 tuh peak hip hop R&B menurut aku sih. Itu nggak ada yang ngalahin sih pada saat itu. Jadi memang kalau belajar DJ mungkin tertariknya belajar DJ hip hop R&B gitu. Kak, jadi sekarang itu working 9 to 5. 9 to 5 tapi remotely. Jadi enaknya gitu. Bisa Jadi kayak bisa sesuai pace ya. Terus content creating. Yes. Itu full time ya? Punya tim? Enggak. Aku nggak punya tim sama sekali. Bohong. Iya. Ngedit Jadi ngedit sendiri. setiap hari ngepost 5 gak sih? Banyak banget. Instagram, TikTok, ada YouTube gak sih? Enggak ada kan? makanya mungkin itu baru harus punya tim kalau punya YouTube dan lain-lain. Tapi TikToknya itu rajin banget. Rajin. Udah sehari mungkin dia 3-4 post lah. Cause gitu. you love doing it ya. Jadi gak Iya, dan atau apa ya? ini juga ya aku emang orangnya itu sekali ada ide langsung eksekusi. Langsung upload, nggak overthink. Kelamaan ngupload karena overthink. Kalau aku sih karena kurang storage. Kalau aku, waduh kebetulan ya emang storage itu udah kayak mafia sih, banyak banget. Jadi foto zaman dulu itu kan ya karena dari iPhone tuh dari tahun berapa ya? 2014 kali pakai iPhone kan. Dari iPhone 3G apa 4G gitu. Jadi udah fotonya banyak banget dari tahun ke tahun kan. Itu yang sebenarnya aku agak sulit itu adalah membedakan Instagram sama TikTok. Karena kan Instagram itu konsumsinya mungkin followers sekarang sih udah mulai agak banyak, tapi sebenarnya dikit juga. Cuma followers organik yang benar-benar teman yang aku kenal itu kan juga cukup banyak jumlahnya dibandingkan di TikTok. Di TikTok kalau teman seumuran aku kan bahkan nggak main TikTok, jadi suka abang temennya Pas Mingbase siapa? Ini loh aku lihat posannya ini viral. Lah itu mah Deka gitu. Iya dia lagi terkenal banget. Jadi teman-teman dekatku itu bahkan baru tahu aku kayak cukup dikenal gitu. di TikTok. Itu karena either keponakan dia atau saudara dia gitu-gitu. Jadi di Instagram tuh aku lebih kayak post-postnya tuh perhatiin teman-temanku lah. Maksudnya kayak yang kira-kira mereka bisa relate gitu. Tapi kalau di TikTok bener-bener bebas aja karena algoritmnya will catch anyway kan gitu. Kayak lebih kayak ke dump account gitu ya TikToknya. Awalnya emang itu, that's why aku namain Pas Mingbase tuh karena ya kayak nama-nama second account orang-orang kan. Kamu pasti IG ada second account? Enggak ada. Kamu ada? Kok you gak follow I? Ada. Jadi kalau aku pribadi itu nggak punya second account Instagram. Itu TikToknya jadi TikToknya second account. Dan I think TikTok itu trennya kan lucu-lucu ya. Maksudnya lebih banyak, lebih beragam dan lebih cepat, rapid. Iya, rapid juga perubahan-perubahan, ada tiba-tiba tren ini, tren itu. Jadi lebih seru kalau upload dan posting itu ya di TikTok gitu. Tunggu, tadi udah 9 to 5, terus content creating, terus hype. Boleh bilang hype man gak sih? Hype man bener. Itu maksudnya karaoke lead dan lain-lain. Terus sering diundang jadi narasumber dan bla bla bla. Dan itu keluar kota kan sering. Betul, ada yang keluar kota juga. Terus berkeluarga juga. Terus
tidur gak sih lu Bang? Nah, ini gue mengibaratkan mungkin kayak Raffi Ahmad kali ya tidur bercanda-bercanda. Tapi aku pribadi memang pokoknya paling penting itu nomor satu keluarga. Jadi maksudnya harus selalu tahu kapan harus make time buat sama keluarga. Ya kapan tapi Bang, karena kan kerja. Terus weekend pasti ada kayak nge-gig gak sih? Jadi kalau aku tuh kalau misalnya nge-gig yang keluar kota atau jadi narasumber keluar kota, itu tuh aku biasanya kalau misalnya acaranya siang, itu aku nggak nginep, pasti cuma PP. Jadi pergi pagi, pulang sore. Tapi kalau misalnya gignya agak malam, aku pergi sore, pulangnya paling pagi. Jadi selalu bisa sama keluarga. Belum kan ada kerjaan yang formal juga kan. Tapi enaknya karena remote tuh ya laptop bawa kemana-mana gitu. Cuma itu satu. Kedua, yang paling penting selain keluarga adalah tidur sih, bener. Jadi aku tuh bahkan kadang nyampe hotel tidur dulu 3 jam, baru habis itu bangun siap-siap. Misalnya jadi hype man atau misalnya kalau jadi narasumber ya di pesawat itu full tidur gitu. Tapi keluarga Bang Deka suportif banget pas awalnya dia mulai hype nih ada. Jadi bukan suportif lagi tapi lebih ke ini ya kayak apalagi mau kayak nggak mau. Apalagi orang tuaku ya tuaku tuh bingung kok bisa terkenal ya gitu ya. Gini akhirnya dia coba main TikTok lah orang tua dan punya inisiatif sendiri bikin gimana kalau kita semuanya ada pasming-pasmingnya namanya. Jadi itu idenya dari siapa? Dari ayahku tuh. Wah, Pasmingpu, shout out Pasmingpu tuh. Jadi kepikiran aja, gimana ya kalau aku ganti namaku jadi Pasming Sepuh, Pasmingpu. Oke, terus sampingnya kan lagi ada ibuku kan. Bu, coba bikin TikTok ganti namanya jadi Pasmingnya gitu. Barulah dibilang ke adik-adikku yang lain, adik-adikku langsung udah otomatis nolak dong, nggak mau lah gitu kan. Ya nggak tahu juga, mungkin malu juga ya. Cuma ya kalau banyak orang selalu yang kenal aku tuh bilang aku orangnya agak nggak tahu malu atau pede banget. Nah menurut aku pribadi ayahku itu mungkin 2 kali lipatnya aku sih. Jadi aku orangnya lebih pemalu dari bapakku. Bapakku tuh orangnya pede parah, bener-bener pede. Terus juga suka punya gebrakan-gebrakan yang di luar nalar gitu. Jadi emang orangnya lucu. Jadi dia akhirnya makanya suka upload di TikTok. Dan viral banget. Kan? Jadi di Pasmingpu itu dia banyak banget videonya yang viral banget. Khususnya di lingkungan dia yang alumni ITB. Jedak jeduk. Iya. Waktu jedak-jeduk ITB pas Mingpu ikut kan? Iya benar. Aku juga lihat, cuman masih aku nggak expect di akunnya dia kayak ngepost juga itu. Oh itu banyak banget. Jadi pas Mingpu itu selalu membanggakan kalau ITB itu calon mantu idaman misalnya, atau kayak misalnya anak mesin itu maksudnya kan kayak maskulin banget segala macem. Nah dia arsipnya itu beliau ini arsipnya jauh lebih banyak dibanding saya. Jadi nggak mungkin dia bahkan foto SMP itu tahun 78 masih ada, masih lengkap. Jadi dulu dia tuh kan punya album-album banyak. Dia minta orang untuk di-scanin satu-satu jadi digital. That's why fotoku aku masih kecil dari bayi sampai aku kayak SD itu ada semua juga. Tapi terima endorse gak sih pas Mingpu? Nah ini yang lebih lucu lagi. Jadi dia udah dapat at least 4 campaign offer. Dan dia sampai sekarang masih nggak mau karena dia ngerasa kayak, aduh, gue takutnya konflik of interest. Sekarang kan beliau juga masih menjabat kan di BUMN. Nah tapi aku bilang kan BUMN lu jual produk apa? Yang ini produk apa gitu? Produk pewarna rambut pak. Lu kan nggak apa-apa dong harusnya ya nanti aja lah kalau kayak saya pensiun. Ya tapi aku bilang lagi kalau beliau pensiun belum tentu terkenal gitu. Enggak, masih terkenal kata dia gitu. Jadi percaya diri banget. Percaya diri dia. Dan bahkan ya gitu akhirnya kalau ke beberapa kota tuh udah banyak yang ngajak dia foto, orang-orang random di bandara di mana. Pas Mingpu boleh minta foto enggak segala macam gitu. Jadi dia bilang, "Wah, udah mulai ngalang-ngalain pas Mingbes nih gua," katanya. Bang Deka, tapi tadi kan udah ngomongin pas Mingpu, pas Mingnya. Nah, pas Mingboy? Pas Mingboy, nah itu juga sama dia baru akan penerus. Jadi penerus tahta nih ya, dia kan asik. Tapi kalau dia itu kan sekarang juga sama tuh kayak kemarin sekolah aku coba bikinin akun dia sendiri tuh pas Mingboy. Udah baru banget baru seminggu kayaknya deh. Pasti abis ini langsung banyak tuh yang langsung follow. Nah, gitu tolong ya di follow ya pasming_boy ya kan. Jadi Pasmingboy ini tapi udah ada video yang FYP banget. Jadi ada satu yang jadi nanya, jadi kayak nanya gini kayak ada video wawancara anak-anak SMA gitu. Sebutin dong cowok-cowok yang sekolah paling ganteng gitu. Terus ada yang jawab Al-Izhar Pondok Labu gitu, IPL. Emang tuh sekolah yang terkenal isinya ganteng-ganteng. Nah habis itu dari situ jadi opening JJ, masuk JJ fotonya Asyad tapi emang Asyad sekolah di IPL
PPL tapi kan masih kelas pre-K ya gitu loh. Jadi bukan anak SMA tapi muncul gitu. Jadi kayak orang-orang pada wah siapa sangka nih bang masih terlalu early bang gitu-gitu. Jadi lumayan animonya gede juga tuh. Tapi kalau gitu artinya Bang Deka itu orang yang sangat oportunis. Bisa dibilang kayak gitu nggak bang? Bisa ya, maksudnya that's why aku dari dulu tipe orang yang gak ngeset pengen jadi apa gitu. Maksudnya kayak gue harus jadi ini banget, gue harus punya apa short term goal yang di achieve segala macam, enggak. Tapi seenggaknya kita tuh selalu jadi orang yang jadi best version of ourselves. Aku ngelihat hal-hal itu kadang-kadang dari yang paling deket terus baru dimanfaatin sih. Instead of kayak gue mau kayak dia itu ya nggak akan ada habisnya sih. Dan kadang-kadang relevansinya sama kita dan our current skills dan networking tuh kadang-kadang suka nggak relevan. Jadi lebih baik kita assess dulu, oke yang cocok sama kita yang mana gitu. Tapi dulu nggak ada satu dream atau cita-cita yang benar-benar udah set, berarti belum pernah ada. Jujur nggak ada sih sampai sekarang. Dan bahkan juga sama kayak orang tuh nanya, lu punya idol siapa nggak sih? Itu juga nggak ada. Berarti ngeflow aja ya. Ngeflow aja. Jadi aku sampai sekarang nggak punya idol. Ya kecuali Nabi Muhammad ya karena saya Muslim ya. Tapi abis itu di luar itu nggak ada sih. Adalah. Berarti Bang Deka Pas Mingpu. Pas Minggu itu Itu saingan. kompetitor. Kalau di bidang TikTok saingan itu dia. Tapi kalau di rumah ya dulu panutan. Jadi pas Mingbase ini nggak punya idola tapi diidolakan banyak Itu orang. dia. Udah kebayang lagi digoreng dari TikTok. Cuy, langsung gini kan. Tapi walaupun kayak gitu, I sense that you're very humble kak. Aku emang humble, kan temannya banyak. Iya, bercanda. Padahal kita berarti Iya. I don't know, like, Kalau kata orang itu tengil-tengil berprestasi. Iya, tengil tapi jago. Itu dia. keren. Humble bragging yang aku terima tuh cuma dari Bang Deka. Nah. Rendah untuk meroket. Iya, meroketnya terlalu tinggi tapi. Tinggi banget dibilang itu dia. Karena ya gimana ya? Karena aku bilang ya coba kan lu coba sekampus sama orang yang satu kapten basket, kedua ikut apnon ya, terus tiga ya cukup gaul lah gitu kan, temannya di mana-mana. Ya udah makanya dulu pas Mingbeb ngejar itu dulu langsung itu. Nah itu pernah jadi perdebatan gak sih ini siapa yang ngejar siapa? Jadi bahkan beliau juga udah klarifikasi di sebuah podcast bahwa memang dia itu kayak sebutnya starstruck tuh dulu. Karena dulu tapi aku jujur ya teman-teman, dulu aku emang cukup ganteng banget sih waktu kuliah. Emangnya sekarang? Sekarang lebih ke mungkin manis-manis berumur lah. Si pas Mingbeb itu ngelihat kayak, wih apa nih boleh juga nih cowok gitu. Tapi habis itu aku baru kenalan-kenalan biasa tapi belum kayak chat segala macam. Aku baru keinget lagi tuh kayak seminggu setelahnya pas temanku upload ada dia ulang tahun. Terus kayak gue mau ngobrol dong sama dia dong gitu. Akhirnya ternyata dalam seminggu itu si bini gue tuh udah nanyain ke temen yang itu bahwa kayak kenalin dong gue kemarin udah kenalan tapi belum ngobrol gitu. Jadi akhirnya gitu. Akhirnya kenalan ngobrol akrab ya udah jatuh cinta dianya. Enggak lah dua-duanya gitu. Anyway, kita udah ngobrol panjang lebar banget. Tapi I have one last question kan dari tadi. Setelah mendengar seluruh percakapan kita, one thing I got is that you always be yourself. Yes. Bang Deka selalu menjadi diri sendiri dan itu malah yang membuat charm ya, keluar auranya dan sampai detik ini menjadi seperti ini. Jadi please tip bagaimana menjadi yourself. Oke, menurut aku kalau menjadi unik, menjadi diri kita sendiri itu membuat apa ya? Kita tuh dikenal sama orang-orang lain itu ya sebagai bener-bener misalnya kayak saya Deka Tepas Mingbase ya sebagai Deka Tepas Mingbase, bukan orang yang mirip siapa. Jadi kita tuh chances untuk lebih dikenal dan punya kedekatan lebih sama orang itu jadi lebih otentik gitu di instead of kayak ya udah kalau misalnya gua kayaknya lebih cocok jadi mirip-mirip ini, mirip-mirip itu, kayaknya orang tuh akan ya ke-mix juga. Tapi kalau misalnya kita bener-bener menjadi diri sendiri, orang itu akan bener-bener suka atau nggak suka sama kita ya karena diri kita gitu. Insya Allah ya lebih banyak yang suka ya gitu ya. Gitu. Karena tadi jawabannya udah keren banget, kita coba main game ya. Kita lihat dia mesti sekeren itu nggak jawaban dia di game-game ini. Oke, jadi game untuk hari ini adalah rapid questions, di mana kita akan menyebutkan satu kata, terus ntar Bang Deka boleh bereaksi, boleh langsung mengucapkan sesuatu atau boleh joget. Iya, boleh joget. Wah, atur itu aja optionnya ya. sangat menarik tuh. Aduh, oke, kita mulai ya. Yang pertama, Jaksel. Pasming. Benerly. Kedua, hukum. Jangan pasming. Harus ditegakkan. Iya. TikTok. Ini pakai joget karena ini kan udah menghantui TikTok mungkin untuk 2 tahun terakhir at least lah gitu. Tapi aku mau nanya, kenapa harus melet?
Ya karena kalau di aku kayaknya kelihatannya lucu gitu. Kalau aku ngaca ya kayaknya gemes juga nih gitu. Tapi nggak tahu kalau orang lain ngerasanya gimana. Gitu. Iya Kenapa Melat lucu juga kalau pakai melat daripada senyum aja gitu. Kayaknya. Oke, 4. Amel Carla. Amel Carla, adiknya Pasming Base. Dan terakhir, Pasming Babe. Pasming Base. S-nya apa? No, Pasming Babe, sorry. Oh, Pasming Babe. Pasming Babe. Apple of my eye. Bucin banget. Keren. Bucin. Biasanya tuh kan kalau kita mau closing tuh ada Iya, quotes ada of the day by the guest star. Cuman mutiara. aku hari ini sebelum itu aku pengen ngasih satu quotes of the day untuk guest starnya. Oke. Yang menurut aku tuh melambangkan Bang Deka banget. Apa tuh? Hidup itu nggak boleh sederhana. Hidup itu harus hebat, asik, luar biasa. Nah. Yang sederhana cukup sikapnya. Yeay. Bang Deka banget gak sih? Benar. Yoi. Oke, jadi quotes of the day untuk menginspirasi setengah muka bumi ini silahkan. Ya, always love what you do and do what you love. Love what you do and do what you love. Oke, tepuk Pasming dulu. Thank you ya, thank you banget. Makasih banget udah diundang nih dan mau ngobrol ya sama Bang Pasming ya. Ini yapping sih, itu seru banget. And thank you so much to our Modcast Babe for watching our podcast today. See you on our next Modcast. Love you, bye-bye.